Rekan nih, saya sampaikan pas ngajarkan pimpinan Pak Bupati melalui inspektur misalnya ke kampung, ke kecamatan, anggap kami sebagai ayahnya. Jadi memang di Borobudur juga disampaikan. Jadi kalaupun ada kasus korupsi segala macam di tingkat kampung misalnya, itu pasti Kapim dulu. Selamat datang, Inspektur Daerah Kabupaten Waikanan. Terima kasih kehadirannya. Bung, saya panggil Bunga saja ya. Bung boleh. Bung Ari boleh. Bung Dr. Ari Antoni Tamrin, SSTP, MIP. Selamat datang, terima kasih kehadirannya di studio All News Podcast. All News ya, selektif dan edukatif. Di sela-sela kesibukan masih menyempatkan diri hadir di sini. Terima kasih. Iya dong. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bung Ari, saya tertarik sekali membaca CV ya. Bung Ari sangat tertarik dari 2004 ya, setelah menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas, kemudian masuk ke IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kemudian di strata 2-nya juga di ilmu pemerintahan. Berikut di strata 3 ya, program doktor Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Cerita sedikit sebelum kita ke esensi obrolan kita di kesempatan kali ini. Apa yang membuat Bung Ari tertarik mendalami ilmu pemerintahan? Ya, terima kasih nih Pak Edward. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ari Antoni Tamrin, SSTP MIP. Sebenarnya saya apresiasi dulu juga nih sama Pak Bupati awal dengan adanya All News ini. Jadi Waikanan ini kayaknya punya media yang benar-benar gambaran saya bisa jadi stasiun TV bahkan ya. Amin. Saya makanya bilang malam sini nih ya karena saya yang tertarik dari awal. Oke. Jadi ceritalah profil saya sedikit. Saya dulu ya dari kecil sampai kuliah itu di luar. Kuliah di pemerintahan di Bandung, terus lanjut lagi S2 juga pemerintahan, S3 pemerintahan. Saya 2008 pulang ke Waikanan. Kenapa saya harus pemerintahan semua? Karena saya pengen lebih apa ya? Kalau dosen itu harus linear. Oh, linear. Saya juga kan mulai dari Sekcam dulu kan ngajar pemerintahan. Terus situ saya belajar bahwa kalau emang kita fokus satu tempat dan kita senengin itu ya udah, daripada kita kanan kiri kita lebih fokus sana dan kita pedalamin itu. Oke. Nggak mudah sih memang sebenarnya. Kalau cerita kalau enaknya sih enak, cuman sebenarnya perjuangannya lumayan itu. Oke. Mempertahankan idealisme pemerintahan misalnya. Ketika dunia kerja kan orang-orang lihatnya, oh pemerintahan ini seperti ini. Sebenarnya banyak hal-hal yang orang tahu harus kita tahu juga bahwa pemerintahan ini sebenarnya seperti ini sih. Kita dengan tugasnya cuma mengayomi, melayani masyarakat. Jadi pemerintahan dalam arti luas itu memang tidak sesimpel yang dibayangkan. Tapi kalau kita pelajari benar ya pemerintahan ke depannya jadi bagus. Jadi saya berharap ya jangan berhenti belajar sih, intinya itu. Oke. Ini 2020 ya, kalau nggak salah masih menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja ya pada waktu Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian membagi waktu dengan menjadi Kepala Dinas dan kemudian menempuh pendidikan S3. Seperti apa nih Bung Ari? Susah. jadi saya jadi bukan motor penggerak ya. Jadi kawan-kawan seangkatan itu, saya dulu tuh 6 orang dari Lampung, 6 orang ngambil doktor di Jakarta. 6 orang itu saya, mantan Bupati Lampung Utara Pak Agung, Bu Inarti, Bupati Tulang Bawang, terus Yosa Rijal, Kepala BPKA di Pesauran, ada 2 lagi lah. Dalam arti kita sebenarnya susahnya bukan di waktunya. Waikanan ini termasuk yang lumayan agak jauh nih jaraknya. Oke. Sempat dulu kita ada bandara. Kita ini Waikanan berbangga lah dulu ada bandara perintis. Jadi saya dari bandara itu ke Jakarta itu dalam waktu yang cepat. Oke. Tapi di luar itu pun masih bisa. Yang penting jangkauannya kita siap saja dan kita niatkan. Jadi teman-teman nanya, kok bisa dalam arti selesai, biayanya seperti apa? Sebenarnya cuman fokus saja. Kita ke sana itu mau main-main atau mau
Kalau untuk nongkrong sih nggak selesai. Jadi kita harus fokusin itu kita mau diain buat apa. Oke. Jadi ya alhamdulillah apa ya dimudahkan sih. Dimudahkan. Kalau kita bagus dimudahkan, dan Pak Bupati dulu almarhum Pak Wakil Pak Edward juga, dia itu waktu itu masih asisten sebelah dari asisten 3 sampai wakil bupati, dia panggil saya. Saya itu butuh kader sebenarnya yang untuk S3 juga lah. Saya ini sendirian, waktu itu Dokter Edward memang sendirian, almarhum. Jadi memang saya dibina juga, dalam arti ayo dong ambil, dia ngasih semangat lah, mentor lah. Ya. Terus saya juga coba ngasih semangat ke teman-teman yang lain. Sekarang sudah Lampung Utara sudah 4-5 orang ambil di Jakarta juga, di kampus IIP juga. Malah kemarin inspekturnya Lampung Utara juga sampaikan juga, gara-gara ya saya racun juga. Racun juga itu. Racun nanti saya ini agak jauh racun jaraknya. yang positif ya Pak Inspektur ya. Jaraknya jauh nih Lampung Utara, saya bilang jauhan wae kanan, saya bilang. Makanya akhirnya beberapa orang ngambil juga tuh. Dan saya buktikan saya untuk jadi contoh ya harus selesai. Kalau saya nggak selesai gimana saya ngasih contoh itu. Intinya itu. Dan masih aktif mengajar sampai hari ini. Kalau waktu dari Sekcam, Camat, saya mulai dari Camat tuh saya nggak berani ngambil S3. Saya ngambil pas S3 itu pas Kabak. Oke. Jadi Kabak organisasi saya ngambil S3. Kalau karena Camat kenapa nggak bisa? Karena Camat itu wilayah sih. Oke. Jadi izin Pak Bupati saya mau ngambil S3, jangan kalau Camat. Jadi kalau Camat itu Sabtu Minggu itu kadang-kadang dibutuhkan orang. Oke. Jadi saksi nikah, jadi sambutan. Makanya waktu Camat interaksi sosialnya lebih janganlah. biasa. Kita kasihan masyarakat. Tapi kalau bukan Camat kayak Kabak, waktu itu Kabak organisasi memang saya bolak-balik ke Menpan bisa. Dimudahkan juga, posisi dimudahkan. Dan sampai itu saya sambil ngajar Ma'arif itu. Bukan Ma'arif, UT. Oke. Jadi Sekcam sampai Kabak itu saya ngajar UT, saya berhenti ngajar UT itu karena ngajar UT itu hari Minggu. Saya S1 pemerintahan 2 kelas. Oke, saya berhenti, terus saya kan S3 itu 4 tahun. 4 tahun saya berkecimpung bolak-balik, akhirnya 4 tahun selesai, saya baru ngajar lagi. Tapi saya ngajar UT saya lepas. Karena tawaran UT kemarin saya coba cari pengalaman lain, dan alhamdulillah kemarin saya dapat NIDK khusus, nomor induk dosen khusus namanya, kayak dosen terbang di Ma'arif. Iya, Institut Ma'arif Waikanan, karena Ma'arif kemarin butuh doktor, dan di sana baru 3 dokter, dan untuk menjadi institut dia harus butuh doktor. Izin Pak Bupati, saya bilangnya saya bantu Ma'arif untuk menjadi institut dengan mengajar di sana. Akhirnya ngajar, bukan ngajar malah nguji-nguji. Jadi ternyata lebih enak nguji daripada diuji. Ketahuan di situ. Iya. Oke, Bung Ari, kita esensi nih. 5 Desember 2022 kemarin dari Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu, kemudian dipercaya oleh Bapak Bupati Jopik menuju ke inspektor. Akhirnya bila kita melihat peraturan Bupati nomor 10 tahun 2020 tentang tugas fungsi daripada inspektorat, ini pembinaan dan pengawasan ya, penyelenggaraan pemerintahan. Kalau kita melihat juga visi Waikanan Unggul dan Sejahtera 2021-2026 sesuai dengan amanat peraturan daerah nomor 2 tahun 2021. Inspektorat ini mengemban misi 1 nih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu dalam mewujudkan visi beliau ini pengawasan sangat penting. Salah satu, ada 2 tujuan saya baca rencana strategis. Yang pertama adalah meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Situ salah satu sasaran, ada 3 sasaran. Salah satu sasarannya adalah meningkatkan kualitas SKPD. Sementara kalau kita evaluasi 2016-2021, kita di sisi nih, kalau kita konversi ke poin, artinya di angka 60 sampai dengan 70 poin. Sementara di 2021 sampai 2026 target kita B. Ya, 60 sampai dengan 70 poin. Ini menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini ya, pada malam hari ini. Di antaranya bagaimana meningkatkan kualitas akib kita menjadi indikator bahwa akuntabilitas kita memang betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan yang Bupati dan Wakil Bupati harapkan. Nah, ini strategi dan arah kebijakan apa nih yang akan dilakukan inspektorat ke depan terkait bagaimana meningkatkan kualitas akib SKPD?
Terima kasih. Jadi saya mulai tahu sakit itu sebenarnya waktu kabak organisasi. Oh ya. Jadi kabak organisasi itu bagian yang ngurusin tentang peningkatan sakit juga. Saya belajar dari itu sebenarnya dari beda-beda sedikit. Nakar itu mengawasi tenaga kerja. PTSP itu mengawasi perizinan. Inspektorat ini mengawasi semuanya, akuntabilitas kinerja pemerintahan sesuai dengan misi kedua. Dalam arti dari PP 12 tahun 2017 juga tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan. Kembali lagi ke akuntabilitas pelayanan pemerintahan. Saya lebih menitik beratkan begini. Bagaimana Sakip ini termasuk nilai yang bukan hanya gengsi sebenarnya. Nilai CCB bukan itu, cuman ini bagaimana menjelaskan visi misi bupati dengan capaian. Jadi kalau yang selaras itu nilainya bagus. Jadi kadang-kadang di dinas-dinas ini visi misinya kemana, sasarannya kemana, yang kegiatannya kemana, nggak ketemu. Jadi sebenarnya sekarang memang di PP 88 juga yang terbaru itu bahwa nanti yang menilai itu dari perencanaan Bapeda, baru nanti di inspektorat bagian pengawasan dan pelaksananya. Kami 3 tim ini lagi dibentuk pedomannya, dan kita kemarin belum ada pedoman ternyata. Pedoman implementasi dengan evaluasi Sakip. Ini lagi kemarin habis rapat dan Pak Sekda juga. Jadi nanti 3 tim itu Bapeda, inspektorat dengan organisasi nanti bikin susunannya, pedoman implementasinya, bagaimana menyelaraskan antara visi misi pimpinan kita, tujuannya dengan kegiatannya. Jadi harus nyambung. Iya, betul. Kadang-kadang, makanya waktu kabak itu pernah di Kalimantan dan di Bandung, saya cek juga kenapa Sakip mereka bisa A, Bandung itu A. Jadi memang tidak terlalu banyak program dari sasaran segala macam, dan semua kegiatan dinas SKPD itu ke satu tujuan. Nggak nyebar. Makanya kita waktu itu sebenarnya waktu saya kabak itu masih CC, bukan malah C malahan, belum C. Karena kita terlalu menyebar. Nah, tugas kami ini dari Bapeda lah, dari beberapa perencanaan itu, bagaimana ini nyatu lagi nih. Jadi tujuan kita kena gitu loh. Jadi kalau pistol terlalu banyak nembak mana-mana. Jadi nggak fokus. Dan kami ini ada tugas khusus di tim kami ini, di ketua kemarin juga dipimpin Pak Sekda langsung, bagaimana nanti dinas itu kita dipaksa untuk menjadi satu tujuan dengan arahan Pak Pimpinan. Jadi tujuannya harus jelas. Jadi kalau kegiatan yang melenceng udah kita hapus. Kalau dia nggak mau nurut, ya mau nggak mau nilai OPD-nya kecil. Dan sekarang Pak Bupati juga memberi arahan bahwa ini harus jadi poin utama nih untuk nilai kepala SKPD-nya. Kalau nilai kepala SKPD kelas subak perencanaannya tidak selaras, itu malah bisa pemotongan tukin malahan. Karena posisinya udah nggak zaman lagi, dalam arti dia bikin kegiatan sendiri yang nggak jauh dari visi misi misalnya. Terlewat. Jadi Bandung itu cuma berapa coba? Berapa? Cuma 3 biji. Nggak terlalu banyak. 3 ikut. 3 ikut. Dalam arti pimpinan karena ngejabarnya nggak susah kalau terlalu banyak. Tapi itu kembali lagi, kalau pejabat politik biasanya janjinya banyak. jadi maksud saya dia fokus saja di beberapa. Kalau saya bisa ininya, karena posisinya nanti akan susah di SKPD yang ngejarnya. Ini misalnya di poin berapa. Tapi kalau memang udah fokus misalnya petani, misalnya Pak Gubernur, petani berjaya misalnya, itu banyak orang fokus itu. Jadi tidak usah terlalu terlalu banyak yang dikejar, justru nanti nggak fokus. Ya, kalau saya memang melihat ada beberapa, salah satu SKPD, saya pernah membaca rencana strategis. Tentu rencana strategisnya mengacu kepada RPJMD. Dia ada 6 tujuan, kemudian ada 11 sasaran. Termasuk di salah satunya di inspektorat ada 2 tujuan, kemudian ada 5 sasaran. Apakah ini terlalu gemuk sehingga SKPD itu sulit mengimplementasikan target sasaran dan target tujuan? Ya jelas, semakin gemuk sasaran, semakin gemuk yang dituju, dia akan membagi waktu personil, orang-orangnya untuk membagi kegiatan itu. Jadi di inspektorat ini bahwa saya pas masuk inspektorat ini sampai hitungannya PKPT-nya itu sampai kurang hari, kurang orang, kurang sarana, segala macam lah. Sampai kurang hari. Jadi 1 tahun dibagi, kami ada 800 pemeriksaan lah, dalam arti semua kampung, sekolah, SKPD masuk kami pemeriksaan. Itu sampai kurang hari. Jadi kalau kami tidak fokus kemana, misalnya akib, kita menilai sakit,
fokus misalnya satu. Oke, yang lain kita jadi ada hanya nggak usah terlalu banyak. Kita mau seperti A, B, C ya itu sudah tugas sudah cukup banyak gitu. Jadi kembali lagi OPD juga nanti ada beberapa yang kita akan selaraskan. Ini nih Maret ini sudah mulai penilaian. Oke, fokus inspektorat sendiri, ini Apip ya, dalam hal perbaikan sakit kita. Artinya akan ada penyesuaian Kemen 050 terhadap visi dan misi daripada Bapak Bupati kita. Nah, seperti itu ya. Jadi ya memang harus seperti itu. Mau nggak mau harus seperti itu. Kalau kita nggak merubah, kita dengan pola lama nggak ketemu. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Oke. Artinya tidak akan mungkin ini penciutan atau pengurangan dari tujuan dan sasaran masing-masing SKPD. Sebenarnya bukan merubah sasaran, tapi memfokuskan. Memfokuskan sasaran. Jadi beda ya. Kalau kita sasarannya dirubah beda, tapi memfokuskan sasaran lebih yang menyelaraskan. Kalau tidak selaras percuma. Makanya pimpinan sebenarnya Pak Bupati Pasir itu punya hak yang sangat kuat untuk memanggil SKPD. Nanti SKPD itu kalau bisa memaparkan visi misi dia mau bikin apa. Kalau emang nggak cocok, nggak selaras, udah coret. Apain lagi? Misalnya kegiatan apa? Ini nggak ada nih nyantolnya di visi misi, nggak ada diikut, nggak ada ceroboh. Ngapain coret sudah? Harus kejam. Betul. Kalau nggak kejam kayak gitu, ya nanti beberapa kegiatan memang nggak fokus dirinya. Jadi saya berharap nanti nanti Bapak Dala yang ngatur. Kita nanti inspektor ikut mengawasi, dalam arti nanti Pak Bupati manggil SKPD di masing-masing, dia sampaikan tuh. Ini kegiatannya A, B, C, D. Nanti kami lihat, D ini kayak gini-gini Pak Bupati. Kalau dia bisa mempertahankan, kalau enggak ya udah coret. Harus dicoret sudah. Walaupun cuma 2 kegiatan, ya udah 2 itu yang paling. Sisanya kita alihkan ke orang-orang yang lebih butuhkan. Dalam arti dinas lain yang sebenarnya bisa membantu mendukung visi misi bupati. Prioritas ya. Prioritas harus, karena kita ini masih nyebar. Saya lihat iya di tahun ketiga saya melihat juga meningkatkan kualitas sakit SKPD juga masih di angka 55,17 poin ya. Ada targetnya nih di tahun ketiga. Sementara sakit kabupaten kita di angka 60,64 kalau nggak salah, 64 poin, tolong dikoreksi kalau salah. Artinya ini mengejar nih sakit SKPD mengejar sakit kabupaten. Tapi kan kalau asumsi sakit SKPD inilah yang mendongkrak sakit kabupaten kita menjadi bisa sesuai dengan kita harapkan. Nah, ini di sasarannya Pak Inspektur nih masih meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Salah satunya adalah meningkatnya pendampingan asistensi. Ini kalau saya melihat target dari awal RPJMD sampai dengan akhir RPJMD ini 100% nih. Ini pendampingan dan asistensi seperti apa nih untuk meningkat kualitas sakit kita? Jadi di inspektor memang tugasnya sampai pendampingan tahun berjalan, mengevaluasi yang tahun kemarin, terus banyak hal yang di Irban itu ada 5 sebenarnya. Kemarin baru terbentuk Irban khusus namanya Irban 5. Tapi yang nilai sakit itu dibagi di 4 Irban. Irban 1, 2, 3, 4. Itu udah dibagi habis SKPD. Saya cuma menyampaikan, karena masih SKPD juga menanyakan bisa nggak pindah Irban misalnya, wah Irban terlalu killer, beda-beda kadang nggak seperti itu. Saya sampaikan juga, ini saya bikin dengan pedoman yang sama, dengan ya walaupun dia pindah Irban dari penilai dari Irban 4 ke Irban 3 misalnya, dia akan tetap sama nilainya. Makanya harus saya selaraskan antara penilaian di Irban 1, 2, 3, 4. Ini juga aspek keadilan, ini lagi dibikin pedomannya. Jadi pedoman itu nanti ada ranks yang benar-benar rigid. Jadi misalnya ini pelaksana ABC misalnya, dia B ya nilainya cuma 2, di C berarti nilainya 3. Jadi memang benar-benar rigid. Siapapun yang menilai, kalau pedomannya sama ya selesai gitu loh. Jadi kadang-kadang pendampingan juga seperti itu. Jadi nanti saya ini ada hampir 60 orang auditor dibagi di 4 Irban ini nanti ngedampingin. Masalah nanti nilai yang keluar dalam arti nanti ada dalam perbaikan seperti apa nanti didampingin. Tapi kemarin saya coba lihat salah satu ya di PTC kemarin itu sudah ada namanya laporan hasil evaluasi. Nanti saya lagi bikin surat. Kemarin juga dengan rapat Pak Sekda juga kita bikin surat dulu lah. Jadi laporan hasil evaluasi yang dibikin inspektor ini ditindaklanjuti dulu. Temuan-temuan yang kemarin yang harus diperbaiki ditindaklanjuti dulu. Kadang-kadang orang terima nanti udah mepet baru diperbaiki. Maksud saya surat ini nanti ada jangka waktunya. Jangka waktunya untuk harus diselesaikan sampai kapan. Kalaupun tidak bisa bukan salah kita lagi gitu loh.
Jadi kalau misalnya mau santai-santai juga di tahun ini atau tahun depan, ya siap-siap saja itu. Jadi resikonya lumayan ini. Karena Pak Bupati juga dengan Pak Sekda juga arahannya agak keras juga. Karena beliau juga konsentrasi terhadap sakit. Ya bukan hanya sekedar ancaman, kayaknya bakal diberlakukan ini. Karena posisinya ya kepala OPD segala macam akan dapat hukuman pemotongan. Sebenarnya saya paling hindari lah pemotongan karena punya hak juga lah. Kalau saya pribadi ya kasihan juga lah dalam arti kecuali yang sudah berusaha dan dia yang penting kita lihat dan juga nanti ada rewardnya juga. Pak Bupati nyalakan bukan hanya pemotongan, ada punishment dan reward. Jadi saya kemarin pas di upacara dengan Pak Sekda, yang di bawah B, dia akan ada pemotongan tukin 30% kepala OPD dengan nanti diatur lah. Yang rewardnya, yang bisa sampai A misalnya, dari B ke A, ini kan meningkat nih. Dia juga akan dapat rewardnya. Nah reward itu nanti dihitung juga. Dan satu lagi disampaikan pimpinan juga, reward ini tidak serta-merta satu OPD dapat semua nih, naik semua. Nanti dilihat lagi siapa yang paling kerja keras di situ, ataukah malah kasih perencanaan yang saja, atau sekretarisnya, atau malah anak teman-teman yang di sana yang siapa saja. Jadi nanti dirigid lagi, karena kita ini coba untuk menggapai aspek keadilan sih. Jadi nanti yang punishment nerima bahwa dia ini kurang, yang reward pun dia nerima, oh dia ini memang layak mendapatkan reward. Jadi kadang-kadang di ASN lah, reward punishment ini kadang-kadang penting. Misalnya, saya juga mau gagas juga nih. Nanti kalau udah apel-apel bulan segala macam, yang kadang-kadang kena marah segala macam, yang apel upacara, ya orang-orang itulah yang tidak pernah ikut juga punishment juga tidak ada. Online. Nanti hari Sabtu saya berangkat ke Bogor nih. In passing ya, Pak Inspektur? Sebenarnya kalau in passing itu awal-awal. Jadi Pak Presiden itu memudahkan. Jadi banyaklah yang perubahan in passing langsung. Tapi sebenarnya kalau fungsional itu dia yang benar-benar ya, yang benar-benarnya diuji dulu. Kemarin tuh in passing itu memudahkan saja. Kalau kedepannya nanti harus ada ujian dulu. Dan di inspektor sendiri ada beberapa yang belum ada sertifikat diklat sih sebenarnya. Dan mereka ini saya agak sedih sih sebenarnya. Jadi memang di orang ini harusnya setiap tahun itu ada diklat mereka ya. Jadi mereka ada penambahan ilmu terus. Tapi memang keadaannya, saya ini lagi nyuri-nyuri. Kemarin ada 2 staf saya yang alhamdulillah dapat sebenarnya beasiswa lah dari BPKP namanya STAR. Tapi untuk yang tingkat pratama. Jadi memang rebut-rebutan juga ini. Karena anggaran di kabupaten terus terang saja ini agak kesulitan. Kesulitan dalam arti untuk pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini kadang-kadang masih belum jadi prioritas intinya itu. Tapi padahal itu dibutuhkan untuk level auditor. Tapi mereka tuh butuh itu. Ya butuh asupan gizinya perlu itu. Bukan asupan gizi uang bukan. Iya, kalau bicara kalau kualitas saya pikir cukup mumpuni sekarang ini pejabat fungsional kita baik auditor maupun pengawas. Tapi secara kuantitas formasi saya baca di Renstra formasi 127. Sementara baru setengahnya 55, ada 43% ini. Ini langkah konkretnya Pak Inspektur, bagaimana informasi ini terpenuhi ini? Sebenarnya kalau yang berarti kalau setengahnya berarti mereka kerja 2 kali. 2 kali. Saya ada perbedaan sebenarnya. Jadi memang saya bagi-bagi nih. Jadi di 1, 2, 3, 4 nanti beberapa ke SKPD kampung. Review lah, audit. Nanti ada namanya irban khusus ini baru dibentuk. Jadi dia itu coba untuk mengelola untuk pengaduan masyarakat. Jadi ngebagi-baginya seperti itu. Jadi nanti dia fokus untuk pengaduan masyarakat. Dan pengaduan masyarakat dibatasin juga sebenarnya. Kalau di anggaran kita 7 kalau nggak salah di awal-awal tahun. Ini sudah 8 yang ngadu dalam arti. Saya menyampaikan juga kemarin di RRI bahwa pengaduan masyarakat ini harus kita coba menarik semua masyarakat untuk berkontribusi intinya. Untuk melaporkan misalnya ada tindak pidana korupsi misalnya, laporannya jelas. Jadi kadang-kadang kalau kami nerima seperti bukan surat kaleng ya, nggak jelas itu nggak akan kami juga. Jadi nanti saya sosialisasi juga ke kecamatan nanti bahwa bagaimana pengaduan yang benar itu seperti apa. Kalau misalnya saya ngasih materi ke kepala kampung, kepala sekolah, ke kepala puskes segala macam terkait pengaduan masyarakat nggak pas. Tapi kalau saya RRI ke Barat tentang pengaduan masyarakat,
Kalau saya pas di kecamatan yang saya ajak ngobrol, itu kasih materi kepala kampung segala macam, mereka bukan untuk pengaduan masyarakat, mereka itu kadang diadukan. Dan Jadi, saya materinya beda. Kalau materi ke mereka, bagaimana mereka mencegah perilaku korupsi, Oke. bagaimana dia mempertahankan integritas. Kalau tidak mau ini resikonya seperti apa. Jadi beda-beda deh. Kalau saya ngasih materi ke RI ke masyarakat beda, sama saya ngasih materi ke kepala kampung dan kepala puskes atau mengambil kebijakan. iya, Itu beda. betul. Kalau tadi di tujuan yang pertama, meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah ya. Kemudian kita di tujuan yang kedua nih, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Salah satunya adalah meningkatkan meningkatkan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini seperti apa nih dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut? Oke, jadi saya ini agak beda sedikit sih. Saya coba izin ke Pak Bupati waktu saya menjadi inspektur karena posisinya saya ingin bukan hanya SKPD, tapi sekarang itu dana-dana DAK segala macam itu inspektor itu wajib untuk mengawal juga. Kemarin di Borobudur rapat inspektur lah. Jadi Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa itu kita minta diawasi oleh APIP. Oke. Jadi saya sekarang ini keliling ini. Jadi kemarin Bambang Lumpus bulan depan di Baradatu, bulan depannya lagi di Kasus saya beserta Kejaksaan dan Polres. Kami keliling. Kami keliling di semua kecamatan lah. Kami kelilingin per bulan, satu kecamatan lah. Kalau kemarin dua kecamatan satu gabung di Blambangan. Jadi memang mengingatkan anti korupsi inilah. Jadi emang tugas kami juga sebenarnya untuk mengingatkan juga. Karena di kampung itu ada namanya dana desa. Oke. Di sekolah nanti dana bos. Dana bos. Di puskes dana bok misalnya. Di UPT KB pun ada dana bok. Tugas kami memang mengingatkan dulu awal pencegahan. Tapi kembali lagi karena memang sudah jadi tugas, saya ngajak rekan nih. Saya sampaikan pas ngajak rekan. Pimpinan Pak Bupati melalui inspektur misalnya ke kampung, ke kecamatan, anggap kami sebagai ayahnya. Jadi memang di Borobudur juga disampaikan. Jadi kalaupun ada kasus korupsi segala macam di tingkat kampung misalnya, itu pasti ke APIP dulu. Tidak bisa dari Polres atau Kejaksaan, itu emang sudah jadi aturan. Jadi sampaikan ke mereka. Kalaupun dari inspektor ini kan intern nih. Internal lah. Okay. Jadi kalau masih bisa kami bina, bisa kami perbaiki, kami kasih ultimatum misalnya, dan dia masih mau ini ya monggo. Tapi kalaupun nggak bisa lagi, kami udah ngerasa nggak bisa dibina lagi, nanti kami antar ke bibinya, dibuka jari maksudnya. Iya. Nggak bisa lagi atau pamannya nih. Polres pamannya. Tapi maksud saya, para kampung ini nganggap kami sebenarnya mereka merasa diperhatikan juga. Oh, saya ini punya ayah nih. Ada Pak Bupati, ada Pak Inspektur. Jadi mereka tempat ngadu dulu. Ini kami masalahnya seperti ini. Kami bina dulu. Jadi banyak. Jadi tugas inspektur. Jadi ini sudah tersosialisasi di beberapa ini baru kecamatan. Karena ini baru awal tahun, baru Umpus Semongo dan Blambangan. Nanti Maret di Baradatu, April di Kasui kalau nggak salah. Itu ada jadwal saya. Saya ngajak Jaksaan sama Polres di Kasat Reskrim dan ya Kajari sih terserah buka jadi katanya nanti mau ikut yang agak jauh. Oke. Dan itu yang ya udah itu kepala kampung, kepala sekolah, kepala puskes, kepala UPT KB yang ada di kecamatan itu. Nanti Polres pun bisa mewakili dengan Kapolsek. Tapi intinya kami coba untuk mengingatkan dulu. Saya bawa nih, ini bibinya nih, pamannya nih saya bilang. Kalau nggak bisa sama kami, tapi kan kadang-kadang begini. Kadang-kadang saya juga agak ini kalau misalnya belum kami bina, tapi bibinya sudah masuk. Atau pamannya masuk duluan. Nah, jangan, maksud saya adalah aturan yang sekarang di MOU. Jadi di Borobudur ada MOU antara Kejagung, Kapolri dengan Kemendagri. Dari MOU itu nanti akan diteruskan di Gubernur. Itu mekanisme pengaduan masyarakat ya, Pak Inspektur ya. Pengaduan masyarakat beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi kalau pengaduan masyarakat ya, sebenarnya sama. Kita ini ada 5 lapis pertahanan. Kalau saya jelaskan 5 lapis pertama itu nomor 1 itu manajemen risiko internal kontrol. Itu ya bendahara pelaku awalnya. Misalnya di kampung ya bendahara kampung. Nomor 2 itu manajemen oversight. Nah, manajemen oversight ini pimpinannya, kepala kampungnya, terus kepala puskesnya, itu yang kami undang. Nomor 3 ini baru kami masuk nih, APIP, intern kabupaten.
Itu baru kami masuk. Cuman kan kalau bisa kan selesai di nomor 1 tadi. Oh betul betul. betul. Kalau bisa nomor 1, Iya, nggak iya. bisa nomor 2. Nomor 2 Oke. itu kepala pusat atau kepala kampung. Nomor 3 baru kami, APIP-nya. APIP ini di namanya Independent Objective Assurance, Internal Auditor, ya APIP. Masih nggak bisa juga, baru nanti ada BPK. BPK ini agak beda sedikit. Tetap internal juga pemerintah. Cuman kan dia kayak sekarang ini BPK masih ada di DOI kan. Dia ikut keliling. Kalau nggak bisa dulu baru APH. Ini APH yang terakhir maksud APH saya. yang terakhir. Jadi ada 5 itu SPIP, 1, 2, terus nomor 3 APIP, nomor 4 BPK, baru yang 5 APH. Ya, lapis pertahanan ini yang mengelola keuangan negara di situ. Jadi saya tetap mengingatkan untuk kampung, semua lah, yang apalagi yang dana-dana dari pusat hendak ini, yang pengawasan memang banyak di APIP dulu diutamakan. Kalau kami udah nyerah baru ke BPK dan APH. Dan itu sudah ada aturan, ada MOU-nya. Dan nanti MOU itu nanti diteruskan sampai kabupaten. Oke, kalau saya melihat permasalahan yang ada di rencana strategis inspektorat ini 2021-2026. Ini sebelum direview nih, saya baca nih. Ya. Salah satunya adalah belum optimalnya sinergitas antara APIP dan APH. Ya. Kemudian yang paling menarik saya baca juga adalah belum optimalnya kompetensi daripada pejabat kita, pejabat fungsional khususnya di sana. Namun kalau saya melihat ini formasinya 127, kemudian baru terisi 55 pejabat fungsional kita, artinya 43% saja baru terisi di sana, dari auditor Pratama sampai dengan Madya, kemudian pengawas Pratama sampai dengan Madya. Dengan auditi 649 kalau nggak salah, dengan sumber daya manusia yang sedikit, ini mengaturnya gimana nih Pak Inspektor? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kami nyusun PKPT namanya, kegiatan tahunan. Itu sampai kurang hari, kurang orang, kurang biaya segala macam lah.